Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 dimanapun Anda berada. Ya, seperti kemarin masih berjumpa lagi dengan saya, meskipun dalam situasi yang berbeda ya. Kalau kemarin kita belajar di dalam kelas, kalau sekarang kita belajar melalui video virtual seperti ini. Namun tidak menjadi masalah untuk kita melakukan pembelajaran. Saya harap Anda tidak bosan dengan saya, karena di kelas 12 ini sejarah peminatan yang mengaku adalah saya sendiri, seperti kemarin kita di kelas 11. Sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin kalau di kelas 11 kemarin kita membahas tentang sejarah dunia, kali ini di kelas 12 nanti kalian akan membahas sejarah khusus, yaitu sejarah seputaran proklamasi di sejarah peminatan ya. Untuk sejarah wajibnya nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, saya harap buku kalian sama seperti ini. Ya, ini seperti ini. Dan tidak perlu berlama-lama karena durasinya juga tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama. Silakan kalian buka buku kalian halaman pertama, halaman 1. Di situ ada bab 1. Nanti kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Nanti silahkan Anda simak slide-slide berikut ini. Nah, kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu kurun waktu 1945 sampai 1949. Bagaimana respon internasional terhadap Indonesia? Ada dua sebenarnya, yaitu respon yang mendukung dan kemudian yang menolak. Yang mendukung Indonesia merdeka yang pertama adalah Mesir, India, Australia, Palestina, kemudian Vatikan. Yang menolak ya tentunya adalah negara Belanda. Nah, negara yang mendukung pertama yaitu negara Mesir. Bendera Mesir seperti itu. Kemudian latar belakang negara Mesir mendukung Indonesia, yang pertama adalah persamaan agama, yaitu agama Islam. Kemudian senasib sepenanggungan, artinya adalah Mesir juga dijajah oleh Belanda. Kemudian yang ketiga adalah banyak mahasiswa Indonesia di Mesir. Ya, banyak juga Indonesia mahasiswanya yang bersekolah di Mesir untuk menuntut ilmu. Kemudian bentuk dukungannya yaitu pada tanggal 22 Maret 1946 Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 10 Juni 1947 perjanjian persahabatan Indonesia yang diwakili oleh Agus Salim dan Mesir oleh Fahmi Nurkic Pasha. Pengakuan secara de jure mendirikan KBRI. Kemudian Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Adapun pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan dari Swiss terhadap kapal-kapal Belanda. Kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda dan juga pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Kemudian negara yang mendukung kedua yaitu negara India. Latar belakangnya adalah pada tahun 1946 Indonesia melakukan diplomasi besar kepada India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Nah, negara pendukung dukungannya adalah mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2, kemudian membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian pelaksanaan konferensi Interasia
atau konferensi New Delhi. Kemudian negara pendukung ketiga adalah negara Australia. Adapun latar belakangnya adalah kedekatan wilayah yang geografis. Kemudian pemerintah Australia waktu itu dikuasai oleh Partai Buruh. Kemudian bentuk dukungannya adalah pada tanggal 23 September 1945 ada peristiwa yang namanya peristiwa The Black Armada. The Black Armada sendiri adalah pemboikotan kapal-kapal Belanda yang ada di Indonesia untuk yang ada di Australia untuk ke Indonesia. Kemudian mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Kemudian menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 negara. Delegasinya bernama Richard Kirby mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan negara yang mendukung keempat yaitu negara Palestina. Palestina sendiri adalah diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini Mufti. Pada tanggal 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat dari beliau ke seluruh dunia Islam bertepatan dengan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Makanya kita harus selalu ingat kepada Palestina karena Palestina ini merupakan negara yang mendukung Indonesia untuk merdeka. Ya, kita sebagai umat muslim di sini juga kita harus mendoakan rakyat Palestina yang sekarang dilanda konflik. Kemudian negara yang kelima yaitu negara Vatikan. Negara Vatikan sendiri adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, dan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris. Nah, kemudian negara yang menolak adalah negara Belanda tentunya ya. Nah, alasan Belanda menolak adalah setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, Belanda yang termasuk sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah lagi negara Indonesia. Adapun hal-hal yang dilakukan Belanda yaitu membentuk NIKA. Kemudian yang kedua adalah membentuk negara boneka, yaitu negara agar Indonesia ini perang saudara gitu. Kemudian membebaskan para internian. Internian sendiri adalah tahanan Belanda yang ditahan oleh Jepang, kemudian dibebaskan kembali untuk menyerang Indonesia. Mereka diberi senjata. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Akhirnya Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar. Nah, kemudian ini adalah yang menjadi penengah dari perang antara Indonesia dan Belanda. Nah, ini adalah PBB. Nah, peran sendiri adalah membuat resolusi gencatan senjata. Gencatan senjata sendiri adalah penghentian baku tembak antara kedua belah kubu. Kemudian yang kedua yaitu berperan sebagai penengah dalam permasalahan Indonesia dan Belanda. Yang ketiga adalah bentuk KTN pasca agresi militer Belanda yang pertama, dan kemudian membentuk UNKI pasca agresi militer Belanda yang kedua. Nah, di PBB Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap Republik Indonesia. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional.
Nah, ia pun berhasil mengantar Indonesia untuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Itu tadi paparan materi dari saya sedikit tentang penjelasan mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Saya harap kalian yang di rumah maupun dimanapun Anda berada tetap jaga selalu kesehatan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.